Shalom. Jumpa lagi di ibadah online. Yup. Mantap, Bu. Gimana, Bu? Kabarnya gimana, Bu? Kabar baik, Kak Noel. Penuh sukacita. Iya. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Pasti baik semua kan? Sehat-sehat semuanya. Pastinya. Ini, siapa, Bu, yang ibadah ini yang penuh sukacita ini siapa, Bu? Wah, saya juga dong, Bu. Saya mewakili semuanya yang ada di rumah, Kak Noel. Siap, harus sukacita buat menyembah Tuhan. Betul sekali, harus dong. Harus. Gimana, Bu? Kak Noel, untuk mengawali ibadah ini kita harus memuji Tuhan dulu dong. Memuji Tuhan apa, Bu? Iyalah. Memuji Tuhan apa tuh, Bu? Ya, kita harus menang. Bersama Yesus kita harus menang. Siap, Bu, harus dong, harus. Lagunya tahu nggak? Tahu dong. Apa yo? Ku menang bukan, Bu? Asik. Yuk kita memuji Tuhan. Ku menang. Ku menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kak Noel. Apa gimana, Bu? Kita betul-betul menang nih. Iya, udah banyak gerak ini, Bu. Aduh. Harus menang bersama Yesus Tuhan di dalam segala hal, dalam perang, dalam kesedihan, dalam kesenangan juga harus bersama Tuhan. Kak Noel, semuanya anak-anak di rumah, sebelum kita lanjut di ibadah ini, kita akan berdoa dulu. Ya, berdoa dulu adik-adik, siapkan hatinya, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, kembali lagi kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Dengan rasa terima kasih yang telah memberkati kami dari hari Senin hingga hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami bisa mengikutinya dengan baik dan sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah Kak Noel, kita mau apa lagi nih Kak Noel? Mau muji Tuhan lagi, Bu. Mau muji Tuhan biar tambah semangat. Tambah semangat, berkeringat ini Kak Noel. Tapi saya tetap semangat. Saya akan maju perang bersama Tuhan Yesus. Dan keren. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Iya. Lagunya apa Kak Noel? Dalam nama Yesus. Oke. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wow, tak terasa sudah hampir 1 tahun kita melakukan kebaktian online. Di rumah ya kita Bu Sofi Iya, ya? betul Bu Iya. Santi. Tapi anak-anak jangan bosan ya. Karena kita memang harus bersabar dalam menghadapi virus corona ini. Tetap semangat selalu. Dalam 1 bulan ini kita boleh belajar akan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Mulai dari minggu pertama. Ya, Apa saja Bu Santi? iya. Dalam bulan ini kita sudah belajar tentang kuasa Tuhan ya anak-anak ya. Karya-karya Tuhan Yesus. Di minggu pertama kita belajar tentang kuasa Tuhan dengan tema Tuhan Yesusku hebat. Ya, di sini di minggu ini kita belajar tentang seorang pegawai istana yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ya, mulai ingat ya anak-anak ya. Ya, pada saat itu Bapak ini meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, tapi Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya. Ya, dari jauh saja Tuhan Yesus sudah berkuasa. Jadi kuasa Tuhan bisa menembus ruang dan waktu. Itu pelajaran kita pada minggu pertama ya Bu Sofi ya. Betul Bu Santi. Dan minggu kedua dengan tema meski kecil tapi menjadi berkat. Di sini Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wow, sungguh-sungguh Yesus kita luar biasa. Ya, masih karya Tuhan Yesus membuat mukjizat ya anak-anak. Di minggu ketiga kita masih belajar lagi dengan tema Aku ditemani dan ditolongnya. Anak-anak, di minggu ini kita belajar dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang berada di Danau Galilea. Tuhan Yesus membuat mukjizat meredakan angin ribut. Nah, di sini anak-anak kita diminta oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh takut. Tuhan pasti akan menemani dan menolong kita dalam keadaan apapun. Ya, begitulah Ya, cerita betul, Bu Santi. dalam sebulan ini ya Bu Sofi ya. Ya, Ya, saat ini kita mau masuk di minggu ini ya Bu Sofi. ya minggu keempat ini. Ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Bu Sofi. Betul Bu. Iya. Siapkan Anak-anak, hati. siapkan ya. Nah, Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyiapkan hati kami setelah kami boleh kembali mengingat kebesaran Tuhan, karya Tuhan buat kami pelajari dalam bulan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu di minggu ini Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan supaya kami juga bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam firman yang akan sama-sama kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. amin. Kali ini kita akan belajar dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dibuka Alkitabnya ya. Dengan tema setiap orang berharga. Ya, setiap orang berharga ya Bu Sofi. Ya. Iya. Yuk kita lihat tampilan berikut.
Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir, tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Nah, anak-anak sudah lihat filmnya kan? Bagus ya. Mengenai apa tadi? Mengenai orang yang kerasukan setan. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat dari orang tersebut. Coba anak-anak kita kilas balik dari film tadi ya. Tuhan Yesus sampai di kota Gerasa. Kemudian ketemu dengan orang yang kerasukan setan tadi. Wah, mengerikan sekali ya anak-anak. Karena apa? Karena setan yang ada di dalam orang itu ada banyak jumlahnya. Ayo, siapa yang masih ingat tadi siapa namanya? Setan yang berada di dalam orang yang kerasukan tadi. Ya, namanya legion. Legion itu apa anak-anak? Legion itu sebutan untuk pasukan Romawi yang berjumlah 6.000 orang. Wah, banyak ya anak-anak ya. Biasanya 6.000 itu dibagi 10 kelompok. Tapi kali ini 6.000 setan itu berada di dalam jiwa satu orang. Bayangkan anak-anak ya, bagaimana menderitanya orang yang kerasukan setan tersebut. Tapi kita punya Tuhan Yesus ya. Tadi kita melihat orang yang kerasukan setan itu takut pada saat melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Setan tahu bahwa yang datang itu adalah anak Allah. Ya, Tuhan Yesus berkuasa untuk mengusir setan-setan tersebut. Lalu, apa permintaan setan itu? Dia mau dipindahkan ke babi-babi yang ada di tempat itu. Jumlah babi itu ada berapa anak-anak? Ada 2.000. Ya, itulah anak-anak kasih Tuhan Yesus dan dia mengusir setan itu masuk ke dalam babi-babi tadi. Nah, akibatnya anak-anak tahu sendiri tadi di film itu ya. Babi-babi itu semua terjun ke dalam jurang dan mati lemas. Anak-anak, pelajaran yang boleh kita ambil di dalam film dari film itu tadi apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang yang sepertinya tidak berharga seperti orang yang kerasukan tadi. Dia disingkirkan, dia dijauhi dari teman-temannya, tidak boleh mendekat, diasingkan. Nah, tapi Tuhan menganggap orang yang satu ini pun berharga ya.
Jadi sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang mulia, Tuhan sangat mengasihinya dan mau mengusir dan menyembuhkan orang yang kerasukan ini. Ya, bagi Tuhan Yesus, satu orang yang sudah kemasukan tadi berharga, lebih berharga dari 2000 ekor babi yang sudah, biar saja rugi hilang 2000 ya anak-anak ya. 2000 itu banyak sekali ya. Kalau dihitung satu babi yang dijual bisa berapa itu ya anak-anak ya. Tapi karena Tuhan mengasihi anak-anaknya dan mengasihi pribadi orang yang berharga, Tuhan mau mengusir dan lebih mengutamakan satu orang ini daripada 2000 yang babi tadi. Ya, jadi anak-anak harus yakin dan percaya, tetap semangat pada penyertaan Tuhan Yesus, terutama di saat situasi seperti pandemik ini. Kita tetap semangat, tetap sukacita karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita dan menganggap kita sebagai anaknya yang sangat berharga. Oke anak-anak, sebelum firman ini Bu Nana akhiri, ada ayat hafalannya ya, yang kita ambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Yang bunyinya, karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Harus diingat anak-anak ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oke anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita udah muji Tuhan, terus kita udah dengerin firman Tuhan, udah dengerin cerita juga tadi. Nah sekarang kita nih mau di penghujung acara nih Bu. Kita mau persembahan dulu Iya, dong. iya sih, iya lupa. Kita mau persembahan waktunya dulu. Persembahan. Semuanya yang di rumah siapkan ya, kita akan memuji Tuhan untuk lagu persembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Sesaat kau pun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Sesaat kau pun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah anak-anak, kita mau usai di ibadah online ini. Tetap semangat ya. Tapi sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa dulu. Setelah itu kita akan memuji lagi Kak Noel. Nah, semangat langsung ini. Tapi Kak Noel, sebelumnya kita kan masih masa apa ini yang pakai masker itu? Pandemi. Oh iya, masih pandemi. Itu harus bagaimana Kak Noel? Jadi masa pandemi ini kita ada 3 gitu Bu, ada 3 peraturan. Oh ada 3 yang harus kita taati ya? Iya, betul. Protokol. 1 Kak Noel, apa? Jangan kalau setiap pergi keluar jangan lupa pakai masker. Oh paling ya penting betul. itu Bu. Yang kedua Kak Noel, jangan lupa cuci tangan. Ya. Cuci tangan. Terus kalau biasanya yang disemprot-semprotkan itu loh Kak Noel. Apa itu Kak Noel? Hand sanitizer. Oh ya, saya selalu bawa itu Kak Noel. Siap Bu, pintar-pintar. Yang ketiga Kak Noel, jaga jarak Bu, jaga jarak. Oh ya, harus 1 meter. 1 meter. Minimal Ya. 1 meter Bu. Okay. Akan selalu saya ingat Kak Noel, 3 siap, itu. 3. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke deh. Yang di rumah diingat ya. Apa pesan-pesan dari Kak Noel? 3. Nah, kita
mau memuji Tuhan dulu. Sebelum memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur yang luar biasa Tuhan, karena pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu. Biarlah firman ini Tuhan masukkan dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa berjalan untuk kehidupan kami dengan firman-Mu yang indah. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas persembahan yang kecil ini Tuhan, kiranya persembahan ini bisa memperlebar untuk kerajaan-Mu. Inilah seluruh doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, kita udah acaranya udah selesai, kita udah muji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, udah doa. Nah, kita udah di penghujung ajaran nih, Bu. Iya, betul. Apa nih, Bu? Ayo. Nah, kita kayaknya kayak berat ya, Iya. mau berpisah dengan anak-anak di rumah. Tapi enggak apa-apa Kak Noel, Nggak apa-apa, kita Bu. akan jumpa Minggu depan. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Semuanya. Dadah. Ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa,
berarti makanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa.